Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Afifah dengan nomor induk mahasiswa 199214217. Kami berasal dari kelompok 12. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai apa itu analisis laporan keuangan. Dalam cakupannya dari prinsip dasar analisis laporan keuangan. Nah, pertama-tama sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai analisis laporan keuangan, ada baiknya kita mengetahui bersama apa pengertian dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan ataupun entitas, yang dimana laporan ini berada pada suatu periode akuntansi tertentu. Nah, keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Nah, tujuan utama dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan agar kemudian digunakan sebagai pengambilan keputusan perusahaan. Nah, jadi untuk memberikan kinerja laporan keuangan yang baik dan tepat, maka sangat diperlukan untuk melakukan yang namanya analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan. Adapun beberapa tujuan yang dimiliki oleh analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Nah, yang kedua, dapat menilai kinerja bisnis pada tahun berjalan. Dan yang ketiga adalah mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tertentu. Dan yang terakhir adalah dapat mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Jadi pada intinya analisis laporan keuangan itu bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha. Baik, pada slide ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis rasio. Nah, analisis rasio ini merupakan suatu rangkaian dari proses analisis laporan keuangan. Nah, sebelumnya saya paparkan apa itu analisis rasio. Nah, analisis rasio merupakan alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam dana finansial. Nah, adapun beberapa jenis yang dapat dilakukan dalam analisis rasio ini. Yang pertama ada namanya rasio likuiditas. Nah, rasio likuid ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan cara membandingkan kas, efek, dan piutang dengan utang jangka pendek. Kemudian yang kedua ada namanya rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini dapat diukur dengan membandingkan beban utang perusahaan terhadap aset atau modalnya. Nah, yang ketiga ada namanya return on investment atau biasa disingkat dengan ROI. Ini berguna untuk mengukur efisiensi dari suatu tindakan investasi dan mempertimbangkan kembali rencana investasi suatu aset. Nah, yang keempat ada namanya rasio profitabilitas. Nah, rasio ini berguna untuk menilai kemampuan bisnis atau perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan dan operasionalnya. Nah, rasio ini ada beberapa turunan, ya salah satunya pemanfaatan efektivitas. Nah,
maksudnya pemanfaatan aktiva. Nah, pemanfaatan aktiva ini berguna untuk mengatur efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva suatu keuangan perusahaan. Baik, pada slide selanjutnya, yaitu slide ketiga ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai laporan keuangan komparatif. Nah, analisis laporan keuangan komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Nah, dengan cara menelaah laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, informasi analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nuraini dengan NIM 1992142118. Saya akan melanjutkan materi dari materi pertama, yaitu analisis tren. Analisis tren menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode dari tahun ke tahun, termasuk metode analisis horizontal. Laporan yang disusun dalam persentase tren dapat memberikan informasi pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun. Rumus dasarnya yaitu pos A di tahun dasar tambah N, pos A di tahun dasar kali 100%. Selanjutnya analisis common size. Laporan keuangan dalam persentase per komponen. Common size statement menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Analisis common size adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu. Rumusnya yaitu common size sama dengan komponen akun dikali per total akun dikali 100%. Analisis sumber dana dan penggunaan dana. Untuk analisis kali ini, dana dapat diartikan sebagai kas dalam kaitannya dengan pentingnya melihat aliran cash flow yang terjadi pada hotel periode tertentu. Dalam artian dapat melihat sebab terjadinya surplus atau defisit kas selama periode tertentu. Pedoman untuk pos aktiva kecuali pos kas. Contohnya jika saldo pas aktiva yang dimaksud pada tahun T ditambah 1 lebih besar daripada tahun T, maka terjadi arus kas keluar outflow karena kas digunakan untuk membeli pos aktiva yang dimaksud. Terus pedoman untuk pos modal dan utang merupakan aturan kebalikan dari pedoman untuk pos aktiva kecuali pos kas. Di mana terjadi arus kas masuk kas inflow karena ada sumber pemasukan untuk menambah kas kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atari Ihsan, NIM 1992142121. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman saya sebelumnya mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan. Perbandingan dan komparasi. Perlunya pedoman untuk menentukan arti dari suatu rasio atau ukuran-ukuran lainnya yang dihitung mendorong adanya beberapa metode komparasi analisis tren. Menggunakan data-data masa lalu dengan melihat kecenderungan arah rasio-rasio yang dimaksud. Rata-rata industri dan perbandingan dengan pesaing yang biasanya datanya dimiliki oleh lembaga jasa keuangan, contohnya The Department of Commerce Financial Report, Robert Morris Associates Annual Statement Studies, Standard & Poor Industry Survey, The Almanac of Business and Industrial Financial Ratio,
industry norm and key business ratio, dan value line investment service. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menggunakan data industri. Yang pertama adalah formula rasio industri berbeda-beda di berbagai sumber, kadang tidak jelas. Yang kedua, perusahaan yang sama dapat menggunakan metode penilaian atau pengakuan pendapatan yang berbeda. Yang ketiga, adanya perbedaan periode laporan keuangan yang digunakan perusahaan-perusahaan yang ada di satu kelompok industri. Adanya kebijakan keuangan yang berbeda antar perusahaan meski ada satu industri yang sama, labor intensive and capital intensif. Dan yang terakhir, sampel perusahaan yang digunakan untuk mewakili satu industri kadang terlalu sedikit. Nah, itulah tadi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.